Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian di sana selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan tentunya semoga kalian dimudahkan oleh Allah dalam mencari ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika arhamar rahimin. Di sini Ustadz akan menjelaskan pelajaran tema 5 tentang wirausaha kelas 6, subtema 1 bertemakan kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran pertama. Muatan yang pertama, Ustadz akan menjelaskan muatan IPS tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN antara lain: 1. Melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi berupa pengelolaan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama memberikan manfaat bagi Indonesia maupun negara-negara lain di ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Muatan yang kedua yaitu IPA, tentang pengertian magnet dan bentuk magnet. Magnet atau orang Yunani katakan yaitu batu istimewa, pertama ditemukan oleh orang Yunani yang hidup di Magnesia. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos atau magnet. Keistimewaan dari batu dari magnet itu yaitu batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Magnet merupakan benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dan bahan tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari, misalnya hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan lain-lain. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada bagian-bagiannya, atau biasa kita sebut kutub. Gaya tarik magnet dinamakan gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat atau gaya magnet yang paling kuat terdapat pada kutub-kutub tersebut. Gaya magnet paling lemah terdapat pada bagian tengah magnet. Di sini Ustadz mempunyai gambar visual tentang magnet batang. Di situ ada dua kutub, dua gaya magnet yang terkuat, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan gaya magnet yang paling lemah terdapat pada bagian tengah magnet. Dapat dipahami? Mohon dipahami anak-anak. Berdasarkan cara terbentuknya magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Magnet buatan merupakan magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Berbagai macam magnet buatan sebagai berikut, yang terdapat di buku paket kalian halaman 7. Yang pertama, magnet batang. Yang kedua, magnet silinder. Yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, magnet ladam. Yang kelima, magnet lingkaran. Macam-macam magnet buatan bisa kalian temukan kembali di tempat-tempat
yang telah ditentukan. Masih di pembelajaran pertama, muatan yang ketiga yaitu bahasa Indonesia tentang mengenal formulir kegiatan. Saat mendaftar sekolah atau mengikuti suatu kegiatan, kamu diharuskan mengisi formulir pendaftaran. Ya, betul kan? Formulir adalah, atau biasa kita sebut formulir ya. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir diri wajib diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Umumnya, data diri yang harus diisi dengan formulir adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan yang terakhir adalah alamat. Coba sekarang kalian amati perbedaan formulir yang terdapat di halaman 11 dan 12. Adakah perbedaannya? Tentu saja. Perbedaan yang paling mencolok di situ adalah di halaman 11, yaitu formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Dan formulir yang B, yaitu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Tentu ada perbedaannya ya, tetapi yang lebih mencolok adalah perbedaannya adalah di situ digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Ya, yang satu fungsinya adalah untuk kegiatan ekstrakurikuler dan yang kedua formulir A adalah untuk Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Pahami betul anak-anakku. Lanjut ke pembelajaran kedua. Masih di tema 5 tentang wirausaha. Di sini Ustadz akan menjelaskan satu pembelajaran atau satu muatan, yaitu muatan pendidikan kewarganegaraan. Bertemakan keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Mendirikan usaha sendiri disebut sebagai kegiatan berwirausaha. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang dan juga jasa. Perbedaan kegiatan wirausaha bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan menghargai. Antara pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman. Keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena adanya perbedaan, kegiatan wirausaha antar pemilik usaha juga dapat bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa kalian tulis apa informasi atau penjelasan dari Ustadz yang penting, silahkan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.